benar seperti sekarang ini. Baik anak-anak, tolong perhatikan yang namanya ibu mau mengabsen. Melodi, Nini, Bu. Musni, Hari selalu Bu. Gilang, Ayo. hadir semua ya anak-anak. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya ketua kelasnya mohon dipimpin teman-teman kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, sebelum ibu masuk pada pelajaran hari ini, pada materi hari ini, ibu akan bertanya terlebih dahulu. Siapa yang masih ingat sama materi minggu lalu? Nah, benar banget. Apa itu sabar? Menahan diri dari berbuat dosa. Nah, ternyata masih ada yang ingat tentang materi minggu lalu. Baik anak-anak, karena materi kemarin sudah kalian paham, maka hari ini kita akan masuk ke materi ini. Kalian bisa lihat? Bisa betul. Oke. Hari ini materinya yaitu menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari foya-foya, ria, sumaah, takabur, dan hasad. Apakah kalian pernah dengar ini? Foya-foya, ria, sumaah, takabur, dan hasad. Apa itu? Ini apa itu? Api. Masukkan bangku. Sebelum kita lanjut, ibu akan memberitahukan tentang tujuan pembelajarannya kita pada hari ini. Nah, ini yang pertama, menganalisis secara kritis perilaku tercela seperti foya-foya, ria, sumaah, takabur, dan hasad berdasarkan Al-Quran dan hadis yang relevan. Yang kedua yaitu mengevaluasi dampak negatif perilaku tersebut terhadap kehidupan pribadi, sosial, dan spiritual secara serta mengaitkannya dengan fenomena kehidupan remaja modern dan penggunaan media sosial. Nah, ketiga, mempraktikkan nilai-nilai akhlak mulia serta rendah hati, ikhlas, dan syukur dalam kehidupan sehari-hari sebagai wujud keimanan yang komprehensif. Adapun yang terakhir yaitu mengembangkan kreativitas dalam menyebarkan dakwah digital melalui pembuatan konten Islam yang bermakna dan bermanfaat di lingkungan sosial. Nah, baik, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke materi ini. Nah, ini pertama kita akan bahas yaitu pengertian berfoya-foya. Nah, adapun pengertian berfoya-foya yaitu bersenang secara berlebihan. Kedua, menggunakan tanpa manfaat. Nah, contohnya flexing di media sosial. Kedua, membeli barang mahal dari eksistensi.
حقه والمسكين وابن السبيل. Coba Husni yang bacakan. Dan berikanlah hanya kepada kerabat. Baca dengan anunya kamu? Langsung artinya saja. Artinya saja Bu? Atau baca dengan anunya? Boleh Bunda. Ayo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tidil qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kanu syayatinu lirabbiha kafura. Yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Terima kasih. Itu. Baik, itulah materi yang telah dibacakan sama temannya kalian tentang foya-foya. Nah, selanjutnya kita akan masuk di ria. Siapa pernah dengar kata ria? Musul Bu, saya itu dia Bu. Jangan pamer anunya Bu. Akunnya. Apa itu? Baik anak-anak, ria itu adalah beramal agar dilihat manusia. Ini dipuji sama orang lain. Nah, contohnya pamer sedekah. Kedua, upload ibadah demi like. Adapun dalilnya dari hadis dari riwayat Ahmad, yang paling kamu khawatirkan adalah diri kecil, yaitu ria. Jadi anak-anak, ternyata syirik kecil adalah ria. Itu adalah bentuk syirik kecil. Masih paham? Paham. Ibu lihat ini kalian sudah pada loyo ini. Ayo kita speaking dulu. Berdiri, berdiri. Ya. Kalau ibu bilang berikut di kelas, kalian pada tepuk tangan baru bilang Di kelas. ya. Baik. Tanpa pamrih, Ah. karena Allah hati tenang, pahala datang. Alhamdulillah. Cek dulu. Nah, perhatikan ibu. Oke. Tepuk ikhlas. Tanpa pamrih, hati tenang. hati tenang. Karena ulang, tepuk ikhlas. Alhamdulillah. Ulang. Kalau ibu bilang tepuk ikhlas. Tanpa pamrih, karena Allah hati tenang, pahala datang. Alhamdulillah. Ingat? Benar. Oke, mulai ya. Tepuk ikhlas. Tanpa pamrih, karena Allah hati tenang, pahala datang. Alhamdulillah. Ulang satu kali lagi. Oke, serius. Serius kan? Tepuk ikhlas. Tanpa pamrih,
kamu dengan menyebut tubuhnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena dia pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu, lalu batu itu diguyur hujan lebat sehingga tidaklah batu itu terbaru. Mereka tidak menguasai sesuatu dari apa yang mereka usahakan. Allah tidak memberi petunjuk kepada mereka. Baik, itulah ayat yang dibacakan sama teman-teman kalian. Jadi ini sumaah itu sama seperti ria. Sumaah ini menceritakan amal agar dipuji sama orang lain. Dan ini diakui sama orang lain melalui lisan maupun tulisan. Nah, contohnya membuat story di media sosial tentang kebaikan diri dan mengungkit sedekah yang telah dia berikan kepada orang lain. Nah, selanjutnya yaitu takabur. Siapa di sini yang pernah dengar kata itu? Kata takabur. Nah, takabur adalah sikap merasa lebih unggul daripada orang lain dan suka meremehkan orang lain. Ini coba baca, adapun baliknya ini bacakan. Adapun contoh takabur yaitu sombong karena nilai, memilih teman berdasarkan status sosial. Dan adapun juga sombong followers atau subscribe. Nah, baik, selanjutnya yaitu hasad. Nah, ini hasad ini terhadap nikmat orang lain, ingin nikmat orang lain hilang. Nah, contoh, iri karena nilai teman, menjatuhkan teman yang populer. Dan ketiga yaitu bullying karena dengki. Di sini siapa yang sering membuli temannya? Teori. Ya boleh ya anak-anak. Yang itu seperti apa? Coba. Adapun dampak negatif dari perilaku tersebut. Yang pertama, amal tidak berkah, pahala hilang, tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dijauhi teman dan konflik sosial. Nah, karena sampai sini paham sama materi yang Ibu jelaskan? Baik. Karena kalian sudah paham, maka Ibu akan membagikan 5 kelompok. Coba dibentuk dulu kelompoknya, 5 kelompok. Tiga, di sini 2, di sini 3, perempuan 3, laki-lakinya 2. Bentuk kelompok. Coba, bentuk kelompok.
Nah, jadi ini kelompok satu itu tentang poya-poya. Kedua, Iya. iya. Nah, ini kelompok tiga, empat, lima. Pak ini cari dulu. Sabar. Apa sih? Kasih dia saja. Iya, mana? Kasih itu di situ kan ada kok. Oh iya, kita kan maksudnya sama-sama semua. Kasih video di sini. Ini kelompok satu. Jenis perilaku tercela, dampaknya dan cara mengatasinya. Nah, jadi ini kelompok dua berpoya-poya. Kelompok tiga dia, Dapat 3. tiga ini, Kita 4. ini empat. Lupa kita. Kakak mau buka kayak. Dan kita mau apa, Bu? Nah, kalian identifikasi jenis perilaku tercela, dampaknya dan cara mengatasinya. Asal. Kelompok lima. Ini. Ini kelompok lima. Kasih jenis perilaku tercela, dampaknya dan cara mengatasinya. Perilaku tercela yang terjadi, dampaknya dan cara mengatasinya. Ibu beri waktu 5 menit. Bagaimana? Bentar, Bu. Kelompok tiga. Baik, dari kelompok satu dulu. Maju ke depan. Kelompok satu. Semua. Semua. Tepat waktu. Nah, karena kalau perhatikan ya teman-teman ini yang mau presentasikan hasil tugasnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 1 dengan gambar kami disuruh mengidentifikasi jenis perilaku tercela, dampaknya dan cara mengatasinya dari sindikat takabur itu. Adapun jenis perilaku tercela sesuai pada gambar yang saya sebut. Di situ aku tidak butuh siapapun. Semua orang ada di bawahku. Nah, ini merasa mandiri secara mutlak dan merendahkan orang lain. Kemudian kalau tidak sukses sepertiku, jangan bicara soal kehidupan. Nah, ini juga meremehkan proses hidup orang lain yang belum sesukses dirinya. Adapun dapat perilaku takabur akan dijelaskan oleh Anwar. Jadi ada beberapa jenis dampak dari perilaku takabur, yaitu yang pertama, hampa dan tidak tenang secara psikologis seperti yang digambarkan di
komik, yaitu kekayaan melimpah tidak menjamin kebahagiaan. Jiwa pelaku takabur akan selalu merasa kosong dan tidak pernah puas karena orientasinya yang salah. Kedua, dijauhi oleh sesama manusia. Sikap yang merendahkan orang lain akan membuat teman atau orang-orang di sekelilingnya merasa tidak nyaman, sehingga pelaku takabur lambat melakukan interaksi dari lingkungan sosial. Selanjutnya itu bagaimana cara mengatasi perilaku takabur kepada perilaku. Ini ada beberapa poin Yang yang di belakang, menjelaskan jangan lupa yang cerita. tentang mengatasi perilaku takabur, yaitu menumbuhkan sifat tawadhu. Selalu sadar bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya, bukan materi atau jabatan. Kemudian mengingat asal usul dan akhir hidup manusia, menyadari bahwa manusia diciptakan dari sesuatu yang lemah dan akan kembali ke tanah. Tidak ada yang layak disombongkan dari tubuh yang fana. Kemudian menyadari bahwa harta dan kesuksesan adalah titipan. Membuka pikiran bahwa kekayaan, kecerdasan, dan jabatan hanyalah ujian yang sifatnya sementara dan bisa diambil kembali oleh Allah kapan saja. Kemudian melatih diri untuk melihat ke bawah dan sering bersedekah, sering berinteraksi dengan orang-orang yang secara ekonomi berada di bawah kita, agar tumbuh rasa empati, syukur, dan kesadaran bahwa kita masih saling membutuhkan sebagai makhluk sosial. Yang terakhir, membiasakan diri menerima kritik, yaitu melatih ego untuk mendengarkan nasihat orang lain tanpa melihat siapa yang berbicara, melainkan melihat kebenaran dari apa yang disampaikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Di sini kami akan mendiskusi tentang gambaran wilayah ini. Saya silakan kepada saudara sini. Oke, baik. Terima kasih saudara Guzul. Jadi gambar tersebut adalah bersifat tercela, yakni berfoya-foya. Jadi berfoya-foya dalam Al-Quran disebut sebagai temannya setan. Setan ya, temannya setan. Nah, terus dampaknya yaitu bisa jadi kita jadi temannya setan karena kita berfoya-foya. Nah, dan cara mengatasinya, harta kita digunakan ke hal yang baik-baik. Mungkin itu saja kepada moderator. Itu dari kelompok kami yang terima kasih. Jadi bilahi bisa berkat tersebut. Oke. Wassalamualaikum. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, selanjutnya kelompok 3. Baik, kami di kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar di samping itu dia beramal agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Ujub merasa dirinya paling baik dan paling saleh atau paling hebat. Adapun dampaknya amal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mengurangi nilai pahala, menimbulkan sifat sombong dan ketergantungan pada pujian orang lain. Selanjutnya ada cara mengatasi sifat ria. Yang pertama yaitu meluruskan niat sebelum melakukan suatu hal. Kemudian memperbanyak amal secara sembunyi-sembunyi dan juga mengingat bahwa semua kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya kelompok 4. Mana kelompok 4?
sum'ah. Sum'ah adalah perbuatan baik yang dilakukan agar diketahui, didengar, dan dipuji oleh orang lain. Jenis perilaku sum'ah menceritakan ibadah atau kebaikan agar mendapat pujian, memamerkan sedekah atau amal kepada orang lain, membanggakan prestasi keagamaan untuk mencari pengakuan. Dampak sum'ah mengurangi atau menghilangkan pahala amal, menumbuhkan sifat sombong, menjadikan hati tidak ikhlas, dan menimbulkan ketergantungan pada pujian manusia. Oke, selanjutnya cara mengatasi dan mencegah sifat sum'ah. Yang pertama yakni meluruskan niat. Yang kedua yakni menyembunyikan amal. Yang ketiga mengingat kebesaran Allah, dan yang terakhir berdoa memohon perlindungan. Baik, mungkin itu saja Bu. Oke, baik, berikan tepuk tangan masuk ke kelompok 4. Mana kelompok 5? Hadir. Ini nih yang kelompok 2008. Jadi perilaku tercela seperti yaitu hasad. Hasad ini berarti iri dengki, yaitu perasaan tidak senang melihat orang lain mendapatkan nikmat, keberhasilan atau kebahagiaan, serta berharap nikmat tersebut hilang dari orang tersebut. Nah, contoh pada gambar yaitu merasa iri terhadap kesuksesan orang lain, selalu membandingkan diri dengan orang lain, tidak pernah melihat kebahagiaan orang lain. Nah, untuk dampaknya akan berakhir teman saya. Dampak hasad itu bagi diri sendiri, hati tidak tenang dan selalu gelisah, menimbulkan stres dan kesedihan bagi orang lain dan lingkungan, menimbulkan permusuhan dan pertengkaran, merusak persahabatan dan persaudaraan. Cara mengatasi hasad akan dibacakan oleh Anda. Cara mengatasi hasad, meningkatkan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif terhadap keberhasilan orang lain, mendoakan kebaikan untuk orang lain yang mendapatkan nikmat, memperbaiki diri, dan berusaha mencapai tujuan dan cara yang baik. Baik, itu saja yang dapat kami. Ya, silakan. Baik anak-anak, itulah presentasi dari kalian semua yang sudah tugas. Maka sebelum ibu tutup, ibu akan membacakan